Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar hari ini? Insyaallah ya, walaupun kita belajarnya masih online, tapi semangatnya tetap terjaga. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang ilmu pengetahuan alam kelas 7. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yel-yel dulu yuk, biar semangat. Cerdas cendekia bersama Alvida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Oke, langsung ya masuk ke materi. Klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua, ciri-ciri benda tak hidup, yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup, dan yang keempat, perkembangan sistem klasifikasi. Di sini ada 6 gambar. Bisakah kalian membedakan gambar yang atas dengan gambar yang di bawah? Ya, gambar yang di atas adalah gambar dari makhluk hidup, dan gambar yang di bawah adalah gambar benda tak hidup. Bagaimana kalian bisa mengetahui perbedaan dari makhluk hidup dan tidak hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Manusia dan hewan memerlukan sarana untuk bergerak yang disebut sebagai alat gerak. Untuk manusia sendiri bergerak dengan menggunakan kaki, dan hewan bergerak dengan menggunakan kaki, sayap untuk terbang, dan sirip untuk berenang. Sedangkan pada tumbuhan, pergerakannya tidak terlihat adanya perpindahan, hanya dilakukan oleh bagian tertentu saja, seperti akar yang bergerak menembus tanah, batang bergerak menuju cahaya, dan daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan. Makanan dan air berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Pada tumbuhan, dapat membuat makanan dengan proses fotosintesis, di mana membutuhkan air, karbon dioksida, dan juga cahaya matahari. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau disebut sebagai makhluk autotrof, sedangkan makhluk yang tidak dapat membuat makanannya sendiri disebut heterotrof. Makhluk yang tidak dapat membuat makanannya sendiri contohnya adalah manusia dan hewan. Ciri yang ketiga adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas, di mana iritabilitas merupakan kemampuan menanggapi rangsangan dari lingkungan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, gravitasi, rasa, dan lain-lainnya. Pada manusia memiliki 5 indera yang peka terhadap rangsang. Yang pertama adalah mata yang peka terhadap cahaya, hidung yang peka terhadap bau, kulit yang peka terhadap sentuhan, telinga yang peka terhadap getaran bunyi, dan lidah yang peka terhadap rasa. Sedangkan pada tumbuhan, hanya bagian-bagian tertentu saja yang peka terhadap rangsangan, seperti akar, batang, dan daun. Ciri yang keempat adalah bernafas atau respirasi, di mana respirasi adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan hewan bernafas dengan menggunakan beberapa macam organ. Yang pertama adalah paru-paru pada hewan mamalia, yang kedua insang pada ikan, yang ketiga adalah kulit pada cacing tanah, dan yang keempat adalah trakea pada serangga. Sedangkan pada tumbuhan, bernafas dengan menggunakan stomata atau lubang kecil yang terdapat pada daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil yang terdapat pada batang. Ciri yang kelima adalah tumbuh, di mana tumbuh merupakan pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Ketika tumbuh, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan sebagai nutrisinya. Pertambahan ukuran disebabkan oleh penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel tubuh. Ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, di mana ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Pada makhluk hidup,
seperti tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata dan lentisel, sedangkan manusia mengeluarkan zat sisa melalui organ ginjal yang menghasilkan urin, kulit yang menghasilkan keringat, dan paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ciri yang ketujuh adalah berkembang biak atau reproduksi, di mana reproduksi adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi seksual atau generatif, yaitu reproduksi yang terjadi secara kawin dengan cara meleburkan sel telur dan sel sperma, dan reproduksi aseksual atau vegetatif di mana reproduksi tanpa peleburan sel telur dan sel sperma. Contohnya adalah tunas, stik, dan umbi. Ciri yang ke-8 adalah beradaptasi, di mana beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dan bertahan di lingkungannya. Contohnya adalah tumbuhan kaktus memiliki kulit berduri untuk mencegah penguapan yang terjadi pada lingkungan yang panas. Yang kedua adalah daun jati menggugurkan daunnya untuk mencegah terjadinya penguapan berlebih. Dan yang ketiga adalah bunglon dapat berubah warna ketika berada pada lingkungan yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya adalah benda tak hidup. Ini adalah contoh dari benda hidup, dan ini adalah contoh dari benda tak hidup. Kalau tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup, lalu bagaimana dengan benda yang ini? Apa ciri-ciri dari benda tak hidup? Ternyata benda tak hidup memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak dapat bergerak, karena benda tak hidup tidak bisa bergerak tanpa adanya gaya yang disebabkan oleh lingkungan dari luar. Yang kedua adalah tidak melakukan metabolisme, atau seperti nutrisi, respirasi, sintesis, dan ekskresi. Ciri yang ketiga adalah tidak melakukan reproduksi, karena benda tak hidup tidak perlu memperbarui keturunannya. Dan yang keempat adalah tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Selanjutnya adalah klasifikasi dari makhluk hidup, di mana terdapat beberapa istilah yang wajib kalian pahami. Yang pertama adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara untuk mempelajari objek makhluk hidup dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Yang kedua adalah taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah takson. Takson adalah tingkatan. Yang keempat adalah kunci identifikasi atau petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Dan yang kelima adalah binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Klasifikasi makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan dibedakan berdasarkan tingkatan yang kedua. Untuk tumbuhan, memiliki tingkatan yang pertama adalah kingdom, yang kedua divisi, yang ketiga klasis, yang keempat ordo, yang kelima familia, yang keenam genus, dan yang ketujuh adalah spesies. Sedangkan pada hewan memiliki tingkatan yang pertama adalah kingdom, yang kedua phylum, yang ketiga klasis, yang keempat ordo, yang kelima familia, yang keenam genus, dan yang ketujuh adalah spesies. Kingdom ini bisa digunakan untuk memberi nama Latin atau nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara binomial nomenklatur. Terdapat 3 aturan dalam pemberian tata nama ilmiah. Yang pertama adalah makhluk hidup memiliki nama jenis yang terdiri dari 2 kata Latin. Yang kedua, kata yang pertama menunjukkan genus yang diawali dengan huruf besar, dan kata kedua menunjukkan spesies yang diawali dengan huruf kecil. Aturan yang ketiga adalah penulisan pada binomial nomenklatur harus dicetak miring atau digaris bawahi. Contohnya adalah padi. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Di sini O-nya besar dan S-nya kecil di kata kedua. Dan kucing memiliki nama ilmiah Felis domesticus, di mana Felis huruf F-nya besar dan domesticusnya ditulis kecil. Beliau merupakan bapak taksonomi, yaitu Bapak Carolus Linnaeus. Selanjutnya adalah perkembangan sistem klasifikasi. Bapak Robert H. Whittaker
membagi klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 tingkatan, dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pada kingdom Monera, ciri-cirinya adalah 1. Monera merupakan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Yang kedua, Monera tidak memiliki membran inti atau prokariota. Yang ketiga, Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Dan yang keempat, Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Contohnya adalah Bacillus bordetella, Clostridium, Escherichia, Spirulina, Staphylococcus, Streptococcus, dan Salmonella. Kingdom yang selanjutnya adalah kingdom Protista, di mana kingdom Protista memiliki ciri-ciri. Yang pertama, Protista memiliki membran inti atau eukariota. Protista memiliki sel tunggal atau uniseluler dan juga sel banyak atau multiseluler. Pada Protista dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu Protista mirip hewan atau yang disebut sebagai protozoa, Protista mirip tumbuhan yang disebut sebagai ganggang atau alga, dan Protista mirip jamur. Pada Protista mirip jamur, terdiri dari jamur air yaitu Oomycota yang menghasilkan oospora, yaitu spora berdinding tebal yang dapat bertahan di lingkungan yang buruk, dan jamur lendir. Contohnya adalah Myxomycota. Ini contoh dari Protista mirip tumbuhan, ada Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta, Rhodophyta, dan Chrysophyta. Ini adalah contoh dari Protista mirip jamur. Dan ini adalah protozoa atau Protista mirip hewan, di mana berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda. Rhizopoda itu merupakan hewan berkaki semu yang dapat bergerak dengan kaki semu yang disebut sebagai Pseudopodia. Yang kedua adalah hewan berbulu getar atau Ciliata yang bergerak dengan bulu getarnya yang disebut sebagai cilia. Yang ketiga adalah hewan berbulu cambuk atau Flagellata yang bergerak dengan bulu cambuknya yang disebut sebagai flagella. Dan yang keempat adalah hewan berspora atau sporozoa yang tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak membentuk spora. Kingdom yang selanjutnya adalah kingdom fungi atau jamur, di mana fungi memiliki ciri-ciri yaitu memiliki membran inti. Yang kedua, dinding sel terbuat dari zat kitin. Yang ketiga, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak bisa berfotosintesis. Yang keempat, memiliki sel tunggal atau uniseluler dan sel banyak atau multiseluler. Dan yang kelima, fungi terdiri atas benang yang bernama hifa, dan kumpulan hifa disebut sebagai miselium, dan tubuh jamur disebut sebagai talus. Ini adalah contoh dari fungi. Di sini ada hifa dan kumpulan hifanya disebut sebagai miselium, dan tubuhnya ini, tubuh jamur disebut sebagai talus. Nah, ini adalah contoh dari fungi. Ada Myxomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Kingdom yang selanjutnya adalah kingdom Plantae atau tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki 3 jenis, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta yang memiliki ciri-ciri tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta tidak memiliki pembuluh. Bryophyta atau tumbuhan lumut terdiri dari akar lumut yang disebut sebagai rhizoid. Pada tumbuhan lumut berkembang biak secara kawin dan tak kawin atau metagenesis. Tumbuhan lumut terbagi menjadi lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Tumbuhan yang selanjutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, di mana tumbuhan paku memiliki ciri-ciri memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Tumbuhan paku memiliki sorus atau kotak spora pada daun yang berbentuk bulat. Selanjutnya, tumbuhan paku berkembang biak secara kawin dan tak kawin atau metagenesis. Dan yang terakhir, tumbuhan paku terbagi menjadi tumbuhan paku telanjang, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Dan yang selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta, di mana spermatophyta memiliki ciri-ciri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Tumbuhan spermatophyta menghasilkan biji untuk berkembang biak dan terbagi menjadi biji terbuka dan biji tertutup.
Untuk tumbuhan berbiji tertutup disebut angiosperme, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka disebut gimnosperme. Tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk tumbuhan berbiji tertutup, bakal bijinya dilindungi oleh buah. Kalau tumbuhan berbiji terbuka, letak bakal bijinya tidak dilindungi daun buah. Untuk tumbuhan berbiji tertutup, akar, batang, dan daunnya dibedakan dengan jelas. Sedangkan tumbuhan berbiji terbuka, akarnya adalah akar tunggang. Untuk tumbuhan berbiji tertutup, tulang daunnya menyirip, menjari, dan sejajar. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji terbuka, daunnya seperti jarum. Dan pada tumbuhan berbiji tertutup, pembuahannya adalah pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperme. Sedangkan pada tumbuhan berbiji terbuka, alat kelamin jantan dan betinanya disebut strobilus. Contoh dari tumbuhan berbiji tertutup adalah alpukat, sedangkan contoh dari tumbuhan berbiji terbuka adalah melinjo. Tumbuhan berbiji tertutup sendiri dibedakan menjadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri yang pertama, biji berkeping 1, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki ciri biji berkeping 2. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Tulang daun pada tumbuhan monokotil sejajar, sedangkan tulang daun pada tumbuhan dikotil menyirip atau menjari. Bunga berjumlah kelipatan 3 untuk tumbuhan monokotil dan bunga berjumlah kelipatan 2, 4, dan 5 untuk tumbuhan dikotil. Dan pada tumbuhan monokotil memiliki 1 daun lembaga, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki 2 daun lembaga. Dan yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Pada kingdom Animalia terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan tulang belakangnya, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Avertebrata meliputi porifera atau hewan berpori-pori, contohnya Euspongia, Potherion, dan Scypha. Yang kedua adalah Coelenterata atau hewan berongga, contohnya adalah bunga karang, Obelia, Hydra, dan anemon laut. Selanjutnya adalah Platyhelminthes, Nematoda, dan Annelida. Platyhelminthes merupakan cacing pipih, sedangkan nematoda merupakan cacing gilik dan Annelida merupakan cacing gelang. Cacing hati merupakan kelompok dari Platyhelminthes. Cacing perut dan cacing kremi merupakan contoh dari nematoda, dan cacing tambang, lintah, serta pacet merupakan contoh dari Annelida. Selanjutnya adalah moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak. Contohnya adalah gurita, kerang darah, siput, dan siput laut. Lalu ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Contohnya adalah bulu babi, lilia laut, bintang ular, dan teripang. Dan yang terakhir adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku yang terdiri dari belalang, kumbang, kepiting, laba-laba, kalajengking, kutu, caplak, kelabang, dan kaki seribu. Selanjutnya adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pada kingdom Animalia, di mana hewan bertulang belakang terbagi menjadi 5 jenis yang bisa kalian hafal dengan kata param. Param adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces merupakan hewan poikiloterm atau hewan berdarah dingin yang memiliki tubuh bersisik. Sedangkan amfibi merupakan hewan poikiloterm atau hewan berdarah dingin yang memiliki tubuh berlendir. Reptil merupakan hewan poikiloterm, yaitu hewan berdarah dingin yang memiliki ciri-ciri tubuh kasar dan bersisik. Aves merupakan hewan homoiotherm yang merupakan hewan berdarah panas yang memiliki ciri tubuh ditutupi dengan bulu. Dan yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia merupakan hewan homoiotherm atau hewan berdarah panas yang memiliki ciri-ciri yaitu menyusui. Ini adalah contoh dari jenis-jenis hewan vertebrata. Untuk Pisces, contohnya adalah ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas, dan lain-lainnya.
Untuk amfibi, contohnya adalah katak. Untuk reptilia, contohnya adalah ular, buaya, kadal, dan penyu. Untuk aves, contohnya adalah burung dan ayam. Sedangkan untuk mamalia, contohnya adalah gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Oke, sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari lebih lanjut dan contoh soalnya bisa kalian pelajari di buku paket kalian. Terima kasih, selamat belajar dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.